Polisi periksa Ketua DPRD TTU. Masih terkait kasus kematian Dr. Ica Pakenoni yang diduga sebelumnya mendapat intimidasi berat dari 3 anggota DPRD TTU. Polisi telah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak hingga hari ini memanggil lagi Ketua DPRD TTU, Christoforus Evi, untuk dimintai keterangannya. Kepolisian Resort Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur hari ini memanggil Ketua DPRD TTU, Christo Evi, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus kematian Dr. Ica yang sebelumnya diduga kuat mendapat intimidasi oleh 3 orang oknum anggota DPRD TTU. Dari 3 orang oknum anggota DPRD tersebut, salah satu di antaranya, yakni Teresius Lesakar, merupakan kader Partai Golkar yang juga dipimpin oleh Christo Evi sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Ketua DPRD TTU Christo Evi pun kooperatif dengan memenuhi panggilan polisi yang dijadwalkan diperiksa pada pukul 11.00 WITA di bagian reserse dan kriminal Polres Timur Tengah Utara. Hari ini saya diundang untuk bisa memberikan keterangan terkait dengan masalah almarhum Dr. Ica Pakenoni. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik. Pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Izin Bapak, mungkin saat Bapak kunjungi itu mungkin apa yang dia sampaikan saat itu? Mungkin bisa disebut terus ya. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien. Padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang dokter itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari Ibu Dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gidik bisa. Jadi kepada saya Dr. Ica menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan untuk kembali jadi dokter karena dia merasa malu karena dia dikata-katain dengan nada tinggi di hadapan banyak orang itu. Itu yang disampaikan dan saya sampaikan apa adanya. Dan tidak ada hal-hal lain lagi yang Dr. Ica sampaikan ke saya itu. Itu Bapak tanggal berapa? Tanggal 17 Juni malam. Setelah 17 sore itu
keluarga dari Dr. Ica melaporkan secara lisan ke kantor DPRD. Itu di mana? Di Rumah Sakit Leona. Saya ini laporannya kan ke kantor DPRD dan saya melakukan kunjungan itu pada tanggal 17 malam itu di Rumah Sakit Leona. Terpantau Kristo Evi mendatangi kantor Polres Tetu tepat pukul 11:10 WITA dan langsung melangkah menuju ruangan bagian reserse dan kriminal Polres Tetu untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun ternyata pemeriksaan baru dimulai pukul 12:10 WITA hingga selesai pada pukul 13:00 WITA. Christophorus Evi yang diwawancari usai pemeriksaan menjelaskan pihaknya hanya dimintai keterangan karena sempat mengunjungi Dr. Ica saat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona, Eva Menanu. Menurut Kristo, sebagai warga negara yang baik, ia akan hadir memenuhi setiap panggilan polisi berkaitan dengan kasus tersebut sampai menemukan jalan kebenaran yang sesungguhnya.